Halo teman-teman Dinarji, kembali bersama saya Daniel Wibowo dalam Power Tips persembahan dari Dinarji Indonesia. Kita sudah selesai dengan beberapa topik lainnya di Power Tips seri sebelumnya, dan sekarang kita masuk ke seri yang baru. 5 minggu ke depan kita akan ngobrol tentang design thinking. Saya bersama dengan Country Manager dan juga konsultan dari Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai Pak. Tepuk tangan sendiri loh kan, nggak ada yang tepuk tangan sendiri. Ini dua Ya, kemarin di masa COVID gini kan harus tepuk tangan sendiri. Oh iya. Dua kemarin semuanya ibu-ibu nih. Kali ini Pak Joko yang muncul tentang design thinking. Nah, ini menarik karena sedang banyak dibicarakan di bisnis, di industri, begitu tentang design thinking. Sebenarnya design thinking itu apa sih, Pak? In essence, itu design thinking itu adalah proses kita mendesain sebuah solusi ataupun produk gitu kan, ataupun services, tapi intinya solusi. Dan itu meminjam alat-alat dari para desainer gitu kan. Jadi kalau bagi yang sekolahnya desain mungkin tahu apa saja alat-alat para desainer untuk melakukan desain. Namun satu yang membuat ini agak berbeda, yang design thinking itu sangat fokus di human centered design. Oke, apalagi ini human centered design? Wah, itu jadi menaruh yang namanya segala solusi, belief-nya design thinking adalah segala solusi yang kita launch ke market, itu kan sebenarnya ada manusia yang menggunakannya. Betul. Ya nggak, produk ada, pasti kan yang pakai, jasa, service juga ada. Nah, kita harus mikirin solusi dari sisi bagaimana para manusia, para user itu berinteraksi menggunakan produk maupun service kita. Makanya kita bilang fokus kepada human-nya dalam mendesain solusinya. Jadi semacam metodologi yang kita pakai terutama untuk menciptakan yang namanya nilai tambah, value. Bahwa produk kita atau service kita itu benar-benar disukai oleh mereka. Value atau nilai tambah ini adalah untuk produk atau service yang sudah ada atau juga bisa ke satu bentuk produk dan service baru? Good question. Terutama kalau kita mau mendesain sesuatu, seringkali itu kan kita melakukan benchmarking, gitu kan. Tapi kalau kita mau menjadi yang pertama di market, kita nggak bisa benchmark. Produknya atau service-nya belum pernah ada. Gitu kan? So, kita harus mulai dari apa yang benar-benar diinginkan, di-desire sama manusia-manusianya ini, yang user-nya ini. Gitu. That's why di Dinarji itu dengan human side of business kita tertarik banget dengan human centered design dari design thinking ini. Prosesnya sangat panjang dong Pak. Ketika kita melihat perilaku manusia apa yang mereka inginkan, research-nya akan butuh waktu yang lebih panjang untuk bisa sampai. Oh iya, itu nanti kan di tips yang berikutnya kita akan bicara mengenai bagaimana memperoleh apa yang mereka inginkan, gitu. Yang mereka desire, gitu kan? Ya. Untuk melakukan human centered design ini, ada jebakan atau apa sih yang perlu diperhatikan? Jebakan Batman-nya ya. Batman Robin-nya di sini. Oke. Seringkali kita merasa tahu atau sok tahu tentang pasti usernya mau ini, pasti usernya mau itu. Nah, ini yang asumsi ini salah satu yang menjadi jebakannya. Bahwa kita tahu kok orang maunya itu. Contohnya kayak mau bikin kopi gitu. Alah, udah bikin aja kopi. Coffee shop banyak kan. Tapi kalau mau menjadi suatu pembedaan yang unik, yang nggak ada duanya gitu kan, kita nggak boleh assume bahwa ya kopi adalah biji kopi di grind, dikasih air panas jadi kopi, kasih susu low fat atau apa terserah. Tapi ini sesuatu yang kita harus benar-benar nggak boleh assume bahwa semua orang pasti suka kopi susu yang manis gitu misalnya, contohnya. Terus seringkali orang juga mulai, salah satu jebakan yang kita sering lihat gitu ya, itu adalah mulai dengan ide. Maksudnya? Justru
jadi kadang-kadang di kepala kita nih saking canggihnya, saking pinternya gitu kan, wah ini pasti diinginin nih ide A. Nah, justru dengan mulai dengan ide, kita akan memoles sedemikian rupa, mengasumsikan bahwa ide itu pasti disukain, begitu launch, gagal. Karena kita nggak ngerti yang diinginkan oleh manusianya. So, 2 pitfalls itu tuh. Jangan mulai dengan ide, jangan asumsi bahwa kita tahu apa yang mereka mau. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan, Pak? Apa yang harus dilakukan? Oke, tips saya bagi mereka yang ingin mulai masuk ke yang namanya design thinking, human-centered design, untuk menjadi expert itu satu, fokus kepada keinginan dari user Anda, want-nya, desire-nya mereka. Karena belum tentu kita 100% mengerti. Jadi kita harus benar-benar cari tahu, which is nanti itu caranya di tips yang kedua, gitu kan? Biar penasaran. Gitu, iya, benar. Lalu yang kedua, kita harus mengasah kemampuan kita menjadi observer. Observer itu bahasa Indonesianya apa ya? Pengamat. Pengamat dari manusia. Jadi kalau saya tuh suka ke mall ngelihat orang zaman sebelum COVID ya, kalau order coffee itu kayak gimana, karena saya passionnya kan coffee, jadi saya bisa mengamati, perilakunya orang tuh beda-beda ya. Nah ini yang kita perlu kalau kita mau jadi human centered design expert atau design thinking expert di sini. Lalu yang ketiga mungkin saya cuma stop di 3 tips saja nih. Ngobrol lah. Nanya lebih banyak. Ngobrolnya bukan lebih ke arah kita memberitahu, enggak, tapi kita bertanya lebih banyak. Tanya, dengarkan, clarify, mencoba untuk mengerti. Nah, ini 3 hal yang jadi modal awal kalau kita mau mulai masuk ke design thinking dan kita mau fokus di human-centered design, menaruh manusia di tengah-tengah dari solusi atau desain yang kita ciptakan itu. Oke. Jadi kalau teman-teman di Dinergy sekarang sedang berpikir untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang baru, memperbaiki sistem kinerjanya, 3 hal ini bisa kita lakukan dulu ya? Bisa. Terutama observasinya itu, pengamatan, itu seringkali orang merasa, saya udah tahu. Saya lebih tahu daripada customer gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang customer kita mengejutkan kita gitu dengan perilakunya mereka. Nah, nanti di tips yang berikutnya lebih dalam lagi ke soal itu ya. Banyak ya. Oke, 5 minggu teman-teman di Dinergy kita akan berbincang tentang design thinking. Minggu yang pertama tentang human-centered design, bagaimana fokus kepada kebutuhan dari klien Anda, kepada manusianya, untuk bisa menciptakan satu terobosan baru demi kepuasan pelanggan lagi ujung-ujungnya dong, Pak ya? Iya. Jadi boleh bocorin dikit nggak nih yang boleh next dong. Step-nya, Pak? Boleh dong. Kita akan banyak bahas tentang insights atau pemahaman saya tentang journey-nya seorang customer. Itu aja tipsnya. Oke ya. Baiklah, kita wrap up Pak Joko tentang tips kita, 3 tips kita kali ini tentang bagaimana cara memulai design thinking dengan human-centered design. Yang pertama adalah fokus pada kebutuhan manusianya. Kemudian yang kedua yang diinginkan dia. Oke. Yang kedua adalah menjadi observer atau pengamat, betul? Dan yang ketiga adalah nanya lebih banyak, dengerin lebih banyak. Itu dia. Bisa langsung dipraktekkan tentu saja. Untuk itu silahkan terus bergabung bersama dengan Power Tips bersama dengan Dinergy Indonesia. Jangan lupa like dan juga subscribe di YouTube channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di Power Tips selanjutnya. Joko Murjono, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Dinergy. Sampai jumpa. Terima kasih Daniel. Sampai jumpa.